Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa al-imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الأخوات معاشر الإخوان والأخوات fillah, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas segala karunia-Nya pada pagi ini alhamdulillah kita dimudahkan kembali untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban bagi kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi mengatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik dia laki-laki atau perempuan, memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk talabul ilmi. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Masyarul ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tema kita hari ini ya, dosa besar yang ke-14, yaitu meminum khamar walaupun dengan kadar yang tidak memabukkan atau seberapa pun ya, meskipun sedikit. Meminum khamar walaupun dengan kadar yang tidak memabukkan ya, ini tetap masuk dalam dosa besar. Jadi enggak harus nunggu nyampe mabuk ya. Di pembahasan kita kali ini adalah tentang khamarnya, berarti ya, hukum khamar, meminumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang haramnya khamr ini. Ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini. Ya. Beliau membawakan bahkan 5 dalil ya. Lebih ya. Atau khususnya di sini dalam dalil Al-Qur'an disebutkan ada 3 ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Ya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi, tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar. Ya. Qul fihima ismun kabir. Ya. Istilah yang disebutkan oleh Allah sendiri juga menyebutkan dengan kalimat ismun kabir. Ya. Itu dosa besar.
Para ulama menerangkan apa itu khamar ya. Kullu syarabin askar ya. Yastawi fi dzalika ma askara qaliluhu wa katsiruhu. Ma kana min al-'inab aw at-tamr aw ghairi dzalik ya. Yang dimaksud khamar itu adalah setiap minuman yang askar. Askar itu memabukkan. Ya, memabukkan. Setiap minuman apa saja yang memabukkan ya. Hal itu sama saja, berlaku sama saja baik sedikitnya mabuk atau banyaknya. Sedikit atau banyaknya. Ma askar qaliluhu wa katsiruhu. Maka minal imab baik dari anggur, awi tamar, kurma ya, atau yang lainnya. Oh ghairi dzalik. Enggak mesti harus dari anggur dan kurma. Dan ini pengertian yang lebih luas ya. Jadi tidak dibatasi dari anggur dan dari kurma saja. Tapi ghairi dzalik, bahkan dari yang lainnya. Dan sekarang kita lihat banyak sekali. Bahkan khamr ini pada sekarang ini yang dikenal dengan mukhaddirat ya atau narkotika masuk kategorinya ya. Itu sangat banyak jenisnya ya. Hada ma tadullu alaihi sunnatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu ashabihil kiram. Dan khamr ini pengertian ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat kiram. Dan termasuk perkataan jumhur ulama salaf dari kalangan imam madhab ya, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ataupun Dhahiriyah, mereka berpendapat tentang demikian khamr itu adalah kullu syarabin askar ya, setiap minuman yang memabukkan. Yastawi fi dzalika ma askara qaliluhu wa katsiruhu ya. Dan berlaku sama baik yang banyaknya memabukkan atau sedikitnya memabukkan. Sedikit dan banyaknya tetap memabukkan. Atau ada yang menyebutkan dengan istilah ya, banyak yang memabukkan maka sedikitnya juga haram ya. Ketika banyak yang memabukkan maka juga sedikitnya haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir ya. Katakanlah ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr itu dan juga judi. Qul, katakanlah wahai Nabi, qul fihima ismun kabir. Katakanlah bahwa di keduanya ada ismun kabir, dosa yang besar. Pengertian tadi juga sebenarnya di pengertian tentang khamr itu adalah ma'askar, kullu syarabin ma'askar itu juga diterangkan oleh Syekh Utsaimin ya. Kalau kita lihat syarahnya ya di halaman 135 terjemah itu, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata yang dimaksud dengan arak atau khamr adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Baik yang terbuat dari anggur, gandum, bahkan di sini gandum ya, ataupun dari bahan-bahan lainnya. Semua apa saja yang memabukkan maka disebut dengan khamr atau arak. Ya. Nabi mengatakan kullu ma askara huwa khamr. Kullu muskirin huwa khamrun. Wa kullu khamrin haramun ya. Kullu muskirin haram. Berarti kesimpulannya setiap yang memabukkan adalah haram. Ya. Dan mabuk di sini diterangkan adalah tidak berfungsinya akal pikiran ya, dengan normal. Karena sedang merasakan sesuatu yang nikmat dan menggembirakan jiwa. Oleh karena itu sejenis tumbuhan yang biasa dijadikan sebagai obat bius ya, tidak termasuk hal yang memabukkan walaupun tumbuhan tersebut bisa membuat fungsi akal sehat terganggu. Orang yang sedang dibius biasanya tidak akan mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sedang arak, nas'alullah al-afiyah kata Syekh, atau khamr bisa membuat seorang merasakan kenikmatan, merasakan kegembiraan dan membuat perasaannya melayang-layang sehingga ia merasa bahwa dirinya adalah seorang raja maksud. Ya. Terbang di angkasa dan lain sebagainya. Seperti pepatah Arab mengatakan, arak kami minum, maka kami pun menjadi raja. Ini pengertian khamr yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan juga kenapa diharamkannya? Karena merusak akalnya, menjadikan tidak berfungsinya akal pikiran.
dan ditambah dengan menjadikan fly istilahnya ya, terbang, melayang, merasakan kenikmatan, kegembiraan ya. Dan dalam banyak hadis kalau kita lihat, bukan hanya dalam kitab yang di sini saja ya, dalam beberapa kitab yang lainnya juga disebutkan tentang pengertian khamr ini. Bagaimana dalam riwayat Aisyah ketika Rasulullah ditanya tentang bid'ah atau minuman keras itu, qal kullu syarabin askar fa huwa haram. Kullu syarabin askar, kata Nabi, fa huwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka haram ya. Dan dari Abu Juwairah juga, Abu Juwairah, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang badhik ya. Badhik semacam minuman keras juga sama ya. Maka Nabi mengatakan fama askara fa huwa haram. Apa saja yang memabukkan maka haram. Kemudian orang itu mengatakan asyarabul halal thayyib. Bagaimana dengan minuman yang halal dan thayyib? Qal laisa badal halal thayyib illa haramul khabith. Tidak ada minuman yang yakni setelah halal dan thayyib kecuali haram yang khabith, haram dan khabith. Ya, khabith yakni buruk. Maka di sini mukhadhirat termasuk narkotika ya. Hashish wal heroin, heroin dan seterusnya ya. Bahasa Inggris bahasa Arabnya heroin sama ya. Kullu ma askar katsiruhu fa huwa haram. Apa saja yang banyaknya memabukkan maka haram. Dalilnya dalil sahih yang ada baik dalam Al-Qur'an ataupun di atas tadi ya. Maka ini harus dipahami dengan baik. Ya. Naam. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Ya, katakanlah atau mereka menanyakan kepadamu wahai Nabi tentang khamr dan judi, maka katakanlah sesungguhnya keduanya terdapat ismun kabir atau fihima ismun kabir, dosa besar. Allah juga berfirman ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi ya, lalu ansab, jadi maksudnya berkurban untuk berhala, sesaji ya, wal azlam, dan juga mengundi nasib atau berjudi ya, mengundi nasib, ridsun min amali syaitan, termasuk adalah mengundi nasib dengan anak panah. Ridsun min amali syaitan adalah najis, perbuatan keji ya, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan tersebut la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan ayyuki bainakum al-adawah wal baghdha. Allah menyebutkan di sini hikmah larangan itu. Karena larangan ini kalau dilanggar akan menimbulkan efek buruk. Ya, dan ini terbukti. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Karena dengan minuman keras itu dan juga judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah, dan juga menghalangi kalian dari berzikir, mengingat Allah ya, dan melaksanakan salat. Fahal antum muntahun ya, maka Allah katakan maka tidakkah kamu mau berhenti, yakni menyudahi. Fahal antum muntahun, apa kalian tidak mau menyudahi ya. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Zahabi ya, dalam dalil Al-Quran maksudnya ya. Adapun kalau kita lihat ya, dalil-dalil pelarangan lainnya sebenarnya kenapa khamr ini
haram dan dosa besar, ya. Kalau kita baca dari kitab Al-Jami' li Kaba'iriz Dzunub, Al-Jami' li Kaba'iriz Dzunub, ya. Itu disebutkan beberapa alasan. Pertama, Allah mensifatinya ini perbuatan syaitan. Ini kalau poin per poin, ya. Ini kitab yang sistematis kalau dikatakan metode sekarang lah, ya, penulisan metode sekarang. Pertama, karena ini adalah amalan syaitan. Rijsun min amali syaitan. Allah mengatakan apa? Rijsun min amali, najis dan perbuatan syaitan. Yang kedua, karena khamr itu ismun kabir, dosa besar, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Ayat itu sudah kita bacakan juga. Ya. Karena di dalam khamr dan juga judi ada dosa besar, ya. Yang lagi marak nih, ya, perjudian online. Bukan hanya perjudian darat, kata Pak Kapolri, tapi ada judi online yang sedang diberantas. Moga Allah menjaga negeri ini, ya, dari kehancuran. Karena orang ketika sudah melakukan apa yang Allah haramkan, tersebarnya zina, maksiat, perjudian dan seterusnya, akan datang bala, na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat, ya. Jadi ismun kabir ini, atau yang kedua tadi, kalau disebut ismun kabir ini bukan hanya ayat ini, ya, atau keterangan para ulama, ya. Keterangan para ulama seperti Abu Hayyan Al-Andalusi, al-ma'na kul fi ta'atihi ma ismun kabir. Katakanlah wahai Nabi bahwa mengkonsumsi keduanya atau melakukan perbuatan keduanya itu ismun kabir, ada dosa besar, ya. Husulu ismin kabir, itu akan mendapatkan dosa besar. Maka melakukan perbuatan keduanya adalah termasuk dosa-dosa besar, ya. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas juga, ya, Imam Dahabi, antum mulai lihat Imam Dahabi kemudian menyebutkan penuturan perkataan Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas pun berkata, ya, lamma nazala tahrimul khamri masya ashabun nabi ba'duhum ila ba'din wa qalu hurimat al-khamru wa ju'ilat idlan lisyirk. Ya, pada saat ayat pengharaman khamr, di sini dijadikan arak, ya. Nanti lebih senang mengatakan khamr karena khamr itu lebih luas. Jadi terjemahkan arak kurang pas. Karena arak itu nama khusus dari sebuah minuman, ya tidak? Iya, jenis. Jadi lari ke jenis satu ini seakan-akan yang lain tidak masuk. Ini nggak enak didengar kayaknya. Di terjemahan nggak perlu, sebenarnya khamr saja. Karena apa? Karena atau lebih luasnya, lebih umumnya dikatakan minuman keras. Meskipun heroin bisa nggak jadi masuk nih kalau minuman keras, ya kan? Maka lebih tepatnya khamr sudah. Khamr ini lebih masuk makna semuanya tadi. Heroin masuk, narkotika masuk, ya. Naam. Ibnu Abbas mengatakan pada saat ayat pengharaman khamr telah turun, maka para sahabat pergi menemui sahabat-sahabat yang lainnya dan berkata, khamr telah diharamkan, sama halnya dengan haramnya syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'ilat idlan lisyirki. Allah menjadikan haramnya ini standar dan setara dengan haramnya syirik. Idlan lisyirk, ya. Haramnya itu sama dengan haramnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan al-khamru umul fawahish. Meskipun hadis ini sebagian mendoifkan, sebagian ulama mendoifkannya. Al-khamru umul fawahish. Khamr itu adalah induk dari segala perbuatan keji. Kalau Anda mau tahu, ya, efek atau penyebab terbesar dari kehancuran orang pada perbuatan-perbuatan dosa adalah khamr. Orang ditawari zina, ditawari membunuh, ditawari khamr. Jika dia memilih khamr, dilibas semuanya. Membunuhnya dilibas, berzinanya dilibas karena gelap mata. Ya, fly, terbang, tidak menyadari siapa dirinya. Ya. Maka dia dikatakan
ummul fawahish. Andai kan ini bukan hadis Nabi, setidaknya adalah aqwal ulama, ya, atau ucapan sahabat. Andai kan hadis ini dhaif. Wa hasanahu ba'dul ulama. Tapi hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, ya. Di dalamnya ada Ibnu Lahiyah, ya. Yang rajih menurut para ulama didhaifkan. Nah, ini. Tapi bisa dilihat dalam silsilah sahihah, ya. Jadi Rasulullah mengatakan al-khamru umul fawahish. Jadi khamr itu adalah induk dari perbuatan keji. Wa akbarul kabair, dan dosa besar dari dosa-dosa besar. Man syaribaha waqa'a ala ummihi wa ammatihi wa khalatihi. Nah, di sini tadi hadis yang tadi diperselisihkan, ya, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Barang siapa meminumnya, maka dia akan terjatuh pada perbuatan zina, menzinai ibunya, menzinai bibinya, ya, dan juga bibinya, bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu, ya. Ammah itu bibi dari ayah, kalau khalah itu bibi dari pihak ibu, ya. Dan bahasa Arab itu semuanya ada fungsinya. Jadi ketika ammah itu ya tidak bisa diartikan bibi saja dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dalam warisan nanti beda, ya. Dalam wali juga beda. Wali nikah itu hanya am. Am itu adalah berarti paman dari pihak bapak, ya kan? Nggak bisa khal, nggak bisa paman dari pihak ibu. Nah, itu beda. Makanya nggak bisa menyebut dengan kata paman saja. Ya, dalam menerjemahkan pun tidak bisa disebut paman saja. Paman dari mana nih? Pihak bapak atau pihak ibu? Gitu harus detail. Karena yang jadi wali nikah pun harus amun, yaitu paman dari pihak bapak, kakaknya atau adiknya, atau bahkan ke atas, jad, kakeknya. Ya. Jadi dalam istilah dalil-dalil atau dalam istilah syar'i ini harus dipahami sesuai dengan dalilnya. Tidak boleh dengan bahasa Indonesia sekedar terjemahan letterlek bibi gitu aja nggak bisa, paman saja nggak bisa. Tapi harus dilihat arti sesungguhnya. Nah, itu yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mendhaifkan di sini dan sebagian menghasankan. Barang siapa yang meminumnya maka akan terjatuh pada perbuatan menzinai ibunya sendiri, wal iyadzubillah. Bahkan bibinya juga, bibinya dari pihak bapak atau bibi dari pihak ibunya. Itu tadi dikatakan karena memang hilang kesadaran tetapi merasakan kegembiraan, merasakan dirinya raja, berkuasa, dirinya punya kekuatan, dirinya yang sedang satu-satunya yang hebat, ya. Maka di sini yang menjadikan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak kisah Bani Israel, ya, nanti juga ada yang nukilkan yang sahih, bahkan yang dikenal dengan istilah barseso, ahli ibadah yang dikenal dengan barseso. Pernah dengar? Kiai mungkin menceritakan, ya. Nama mungkin tidak, enggak penting. Yang penting adalah pelakunya adalah ahli ibadah. Ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Kenapa sampai terjatuh pada perbuatan itu? Ya. Jadi dia ditawarkan untuk membunuh, enggak mau. Ditawarkan untuk zina, enggak mau. Jadi ada sebuah riwayat menyebutkan lebih detail lagi asal muasalnya. Asal muasalnya adalah dia digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan dalam bentuk menjadi muridnya. Jadi syaitan menjadi manusia menjadi muridnya, ya, muridnya Barseso, ahli ibadah ini. Sehingga dia lebih rajin. Mungkin Barseso ke kamar mandi, dia enggak ke kamar mandi. Artinya harusnya kalau orang normal itu tetap akan melakukan perbuatan-perbuatan kebutuhan manusiawi. Istirahatlah mungkin sejenak, enggak zikir terus, enggak ibadah terus. Tapi ini enggak ada lawan, seolah-olah dia beribadah terus, ya, melakukan zikir terus, enggak ada mandeknya, ya. Maka kemudian sebagai guru, ya, dia menanyakan kepada muridnya ini, apa gerangan yang menjadikanmu ini sanggup melakukan ini semua? Apa gerangan? Inilah salahan kita itu ada di sini, ya.
Kalau ada orang yang aneh itu justru ditanyakan resepnya. Jadi kepo tentang hal seperti itu kadang membahayakan ternyata ya. Kepo perihal sesuatu yang menjadikan latar belakang seorang melakukan sesuatu itu ternyata membahayakan jika tidak didasari ilmu. Ya. Jadi keingintahuannya bukan malah menjadikan sekedar tahu tetapi malah ikut-ikutan. Ya. Oh, sesungguhnya dulu saya adalah orang yang rusak durjana. Tidak ada kemaksiatan kecuali aku kerjakan, kata setan ini. Yang berubah dalam bentuk manusia tadi, menjadi muridnya. Maka kemudian aku bertobat kepada Allah, maka aku tobatnya sungguh-sungguh. Maka setiap waktu aku menderaikan air mata, saya menangis sungguh-sungguh ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dosa sudah aku kerjakan. Harusnya kalau orang pintar kan, apakah kita harus kemudian menjadi durjana dulu kemudian ikut-ikutan? Nah kalau durjana mati gimana pas durjana mati? Ini logika orang cerdasnya harusnya kan begitu. Tapi tidak dengan ahli ibadah yang tidak berilmu. Inilah kelemahannya. Kelemahan pada orang yang rajin ngibadah tetapi orang Jawa bilang ngibadah bukan ibadah. Rajin ibadah tetapi gagal dalam ilmu, ya, kurang ilmu sehingga yang terjadi adalah suka begitu, suka ingin tahu resep doang, ingin tahu apa obatnya, apa ininya, apa kuncinya, apa rahasianya, tetapi ya tidak melihat bagaimana cocok nggak dengan dirinya. Ya, tepat nggak kalau formula itu dipakai untuk dirinya, lalu diikuti. Oleh kalau begitu saya pengen lah sedikit lah maksiat, kemudian nanti saya taubat. Kata Barseso begitu. Maka ditawarkanlah sama muridnya ini, namanya ini jeratan iblis kan, jeratan setan, perlahan tapi pasti. Maka ditawarkan kepadanya untuk ya sudah membunuh. Kalau membunuh nggak berani, terang-terangan ini mah bisa bahaya resikonya. Masih cerdas akalnya ya, belum hilang akalnya karena belum minum khamr. Ya sudah berzina, apalagi berzina. Sekelas saya berzina, wah habis saya, ya kan? Awil ibadah terkenal masyhur. Ya sudah berbuat yang lainnya. Udahlah minum, maka satu gelas lah cukup. Orang nggak pernah minum segelas, goncang langsung. malah minta nambah karena saking fly enaknya. Maka gelap sudah, gelap mata. Zina dikerjakan, membunuh pun dikerjakan. Nauzubillah min dzalik. Akhir kisah, ya akhirnya malah dia pun diadili dan setan datang lagi. Setan datang lagi, ya ternyata bukan membantunya untuk melepaskan, malah hanya menjanjikan saja. Saya kasih janji akan saya bantu kalau kamu melakukan satu hal lagi, yaitu sujudlah kepadaku. Ternyata begitu sujud kepada setan, Allah mengangkat ruhnya, mati dalam kondisi berbuat syirik. Bahkan syirik dikerjakan, dikerjakan. Iyadzubillah. Hati-hati ya. Jadi ini peringatan tentang bahayanya khamr. Khamr ya, yang sangat berbahaya. Makanya dalam Islam ada hukumannya ya. Ini kita lihat kalau di dalam Al-Bair ya. Nah, ini Abdullah bin Umar juga mengatakan arak atau khamr itu termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar dan induk atau sumber segala macam kejahatan, umul khaba'is. Dan peminum khamr dilaknat seperti banyak tercantum di dalam banyak hadis ya. Ini kita PDF ya. Kalau PDF ini kalau sudah hilang bingung ya. 314. Nah, contoh dalil yang lain yang disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Kabairudz Dzunub ya. Kita tambahkan di sini ya. Dalil yang lainnya yang menyebutkan haramnya khamar dan termasuk dosa besar ya. Haramnya khamr dan dosa besar.
dikatakan sebagai dosa besar. Yang ketiga karena fil khamri haddun fid dunya. Dalam meminum khamr itu ada hukuman had. Had itu hukuman yang ditetapkan syar'i untuk dilakukan hukuman ya, menurut sesuai dengan dalilnya. Kalau dalilnya dicambuk ya dicambuk. Kalau dalilnya adalah dirajam seperti yang orang yang berzina maka dirajam ya. Disebut dengan had ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW daraba fil khamri bil jarid wan ni'al wa jalada Abu Bakrin arba'in ya. Anas bin Malik menuturkan bahwa Nabi SAW pernah memukul orang yang minum khamr dengan pelepah kurma atau sendal, dan jalada Abu Bakar, bahkan Abu Bakar disebutkan riwayatnya memukul orang yang minum dengan arba'in, 40 kali pukulan ya. Bahkan di zaman Umar lebih keras lagi, beliau memukulnya 80 pukulan. Wa fi lafdhin lahu anna nabi utiya bi rajulin qad syaribal khamra. Di lafaz yang lainnya bahwasanya ada seorang yang didatangkan kepada Nabi dan dia telah minum khamr. Maka Nabi pun memukulnya dengan 2 pelepah kurma sekitar hitungan 40 pukulan. Nahwa arba'in. Faqala wa fa'alahu Abu Bakar. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Falamma kana Umar istasyara nas. Tapi di zaman Umar pernah bermusyawarah kepada para sahabat yang lainnya, senior-senior para ulama di zamannya. Faqal Abdurrahman akhafful hudud 80. Maka dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf ya di sini, yang paling ringannya hukuman had bagi orang yang minum khamr adalah 80 pukulan atau cambukan. Ya, fa amara bihi Umar, maka Umar pun memerintahkan itu. Maka Umar pun memerintahkan untuk mencambuk orang yang minum minuman itu 80 kali cambukan. Jadi masuk kategori dosa besar, karena dalam pengertian dosa besar termasuk diantaranya adalah setiap dosa yang ada hukuman hadnya. Ada hukuman hadnya. Ya, maka masuk dalam kategori makna dosa besar ya. Nabi SAW ya di sini lihat dalam halaman 134 di kitab Kabair itu, cambuklah orang yang minum khamr, jika ia kembali meminumnya maka cambuklah. Kemudian apabila ia masih meminumnya juga maka cambuklah kembali. Kemudian untuk yang 4 kalinya ia masih meminumnya juga maka bunuhlah. Hadis ini lebih sangar nih ya, yaitu hadis riwayat Tirmidzi hadis nomor 1444 dan Abu Dawud dan hadis nomor 4482. Di keterangan bawahnya hadis sahih ya. Hadis sahih ya. Jadi terdapat bahkan riwayat ini ya. Orang minum balik lagi, sudah, kalau enggak dibunuh. Karena akan terus kembali ya. Dalam riwayat Muslim bahkan ya, Nabi SAW jalada fil khamri bil jarid wan ni'al. Bahwa Nabi SAW mencambuk orang yang minum khamr itu dengan pelepah kurma atau sendal, ni'al. Summa jalada Abu Bakar arba'in. Kemudian Abu Bakar memukulnya atau mencambuknya 40 kali cambukan bagi orang yang minum khamr. Falamma kana Umar wajanan nas minar rifi wal qura, ya, ketika manusia sudah berdekatan jaraknya ya, tempat tinggalnya. Qala ma tarawna fil jildil khamr. Qala Abdurrahman ara an taj'alaha ka akhafil hudud. Qala fajalada Umar samanin. Ya, Umar di zaman Umar seperti yang disebutkan di awal, yaitu melakukannya 80 cambukan ya. Karena disamakan dengan hukuman had yang paling ringan itu apa? Yaitu 80 kali cambukan. Sebagaimana pezina itu yang masih jomblo ketika berzina maka hukumannya adalah 80 kali cambukan. Adapun yang sudah menikah ya, muhsan ya, maka rajam sampai mati. Ya. Rajam sampai mati.
aduhai indahnya kalau diterapkan ya. Mungkin jarang orang melakukan hubungan-hubungan terlarang ya. Minum minuman khamr ya. Semua akan berpikir berkali-kali lipat kalau melakukannya akan dicambuk di depan umum, dirajam di depan umum, betapa malunya. Itulah seharusnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti yang berlaku pengadilan di akhirat demikian. Ya, ketika yang melakukan dosa-dosa seperti ini tidak dihukum di dunia, akan dihukum di akhirat. Akan dihukum di akhirat. Tapi dengan dihukum di dunia, semoga telah diampuni dosa-dosanya dan tidak akan lagi dihukum di akhirat. Itu hikmahnya. Hikmahnya adalah tidak akan lagi dihukum di akhirat dan diampuni dosa-dosanya. Allah menafikan iman, ya, sebagaimana dalam hadis berkaitan berzina ya. Allah menafikan iman bagi peminum khamr. Dan ini dalil atau yang keempat ya. Dalam kitab Al-Jami' lil Kabair disebutkan di sini dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau mengatakan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasrikuha wa huwa mu'min. Hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah pezina berzina, yakni saat berzina sedangkan dia beriman, dan tidaklah peminum khamar ketika dia minum khamar dia dalam kondisi iman ya. Ya, dia tidak mungkin dalam imannya pergi sebentar. Dhahabal imanuhu ya. Saat dia sudah meninggalkan baru akan kembali. Dan hilang imannya di sini maksudnya adalah nafyu al-kamal, yaitu diniadakan atau dinafikan kesempurnaan imannya, bukan totalitas, tapi kamalul iman, penyempurna imannya ya. Bukan kafir, bukan. Maksudnya di sini bukan kemudian dia kafir, tidak. Tetapi nafyu kamalul iman ya, yaitu dinafikan atau ditiadakan kesempurnaan imannya. Sehingga dia tidak termasuk orang-orang beriman yang imannya sempurna ya. Ya. Orang-orang beriman yang tingkatan imannya tebal ya, dia akan menipis imannya karena dosa-dosa besarnya ini. Karena tidaklah dosa besar itu kecuali mengurangi iman. Al iman yazid, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus, berkurang dengan kemaksiatan. Dan di antara kemaksiatan yang besar dosanya adalah khamru ya, syurbul khamr. Meminum minuman keras ya, atau minum khamr. Sebagaimana juga dalam hadis Utsman bin Affan ya. Beliau mengatakan la yajtamil iman wa idmanul khamr. Tidak akan bertemu ya iman dengan kecanduan khamr ya. Tidak akan berkumpul iman dengan kecanduan khamr. Sesuatu yang bertolak belakang, tidak akan bertemu ya. Bahkan beliau pernah mengatakan dalam perkataan yang lainnya ya, jadi Utsman maksud saya, jauhilah khamr karena khamr adalah induk segala kejahatan. Innahu kana rajulun mimman khalaqa qablakum ta'abbad. Ini hadis yang agak serupa dengan yang saya kisahkan tadi. Sesungguhnya ada seorang dulu yang dia adalah ahli ibadah dari kalangan Bani Israel maksudnya. Fa'aliqathu imra'atun aghwiyatun. Lalu ada seorang wanita yang mencintainya, terpesona dengannya. Fa arsalat ilaihi jariyataha. Lalu wanita ini pun kemudian mengutus budak perempuannya kepada laki-laki ini. Faqalat lahu, budak perempuan ini mengatakan, inna nad'uka li syahadah. Kami mengundangmu untuk agar kamu memberikan persaksian atau menjadi saksi dalam sebuah permasalahan ya, maksudnya enggak harus nikah di sini, persaksian. Fantalaqa ma'a jariyatiha, maka seorang ahli ibadah tadi pun akhirnya berjalan bersama budak perempuan tadi. Fatafiqat kullama dakhala baban aglaqat huduna. Maka budak perempuan ini setiap kali orang ini masuk, ahli ibadah ini masuk, pintunya ditutup terus begitu kan, mungkin rumahnya besar ya. Setiap kali masuk ditutup. Hatta afdha ila imratin wadi'atin indaha gulamun wa batiyatu khamrin ya. Sampai kemudian datang sampai ke tempatnya wanita tadi yang memang sudah hatinya terpesona dengannya ya. Dan di sisinya ada pelayan laki-laki
dan bersamanya secangkir atau istilahnya satu termos atau satu bejana khamr. Faqalat inni wallahi ma da'autuka li syahadah. Kata wanita ini, demi Allah aku tidak mengundangmu untuk bersaksi. Ya, ini bohong ternyata ya. Jadi diundang di sini untuk yang lainnya. Walakin da'autuka li taqa' alayya. Tapi yang aku mengundangmu agar kamu berhubungan badan denganku. Li taqa' alayya, ya. Au tashrabu min hadhil khamrah, atau sedikitlah minum dari khamr ini, sedikit. Ka'san, satu gelas saja. Nah, au taqtul hadzal gulam, atau untuk membunuh anak ini. Untuk membunuh bukan anak, pelayan ini. Faskini min hadzal khamr ka'san. Maka orang ini memilih, ya sudahlah. Saya pilih satu aja karena dia sudah dijebak ya, dijebak oleh wanita ini. Tidak ada pilihan lain kecuali harus agar lolos dengan memilih salah satu. Faskini min hadzal khamr ka'san. Udahlah. Berikan satu gelas khamr. Fasaqathu ka'san, maka diberikan wanita ini satu gelas khamr. Qal ziduni, malah dia mengatakan tambahkan. Falam yarim hatta waqa 'alaiha, maka tidak tuntas dari meminumnya kecuali dia telah menzinainya ya. Wa qatalan nafsa, dan telah membunuh. Jadi dikerjakan semua malah ya. Maka kata Utsman, fajtanibul khamr, jauhilah khamr, fa innaha wallahi la yajtamil iman wa idma'ul khamr. Karena demi Allah ya, sesungguhnya tidak akan pernah berkumpul antara iman dan kecanduan khamr. Illa la yushiku an yukhrija ahaduma sahibahu. Kecuali akan menjadikan keluar salah satu di antara keduanya dari pemiliknya, pemilik iman atau pemilik khamr tadi ya. Jadi kalau yang lagi nyandu ya nggak mungkin iman di situ. Iman akan pergi. Kalau lagi imannya melakukan ketaatan, imannya kembali. Ya. Ini yang dikatakan tadi bahwa nafyul iman, menafikan iman. Jadi maksudnya kamalul iman, iman yang sempurna hilang. Bukan totalitas, tetapi hilang kesempurnaan imannya. Dan orang yang minum khamr yang kelima tidak akan diterima salatnya 40 malam. Ya la tuqbal salatun arba'ina lailatan. Berarti hukumnya setara dengan mendatangi dukun meskipun tidak membenarkan ya. Hukumnya setara dengan mendatangi dukun meskipun tidak membenarkan dukun. Kalau membenarkan kafir. Ya, karena mendatangi dukun hukumnya ada dua. Jika mendatangi dengan membenarkan maka kafir. Jika mendatangi tanpa membenarkan maka salatnya tidak diterima. Ya, nah, diterima berapa hari? 40 hari. Demikian juga syaribul khamr, la tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Bahwa peminum khamr tidak akan diterima salatnya 40 malam. An Salim Abdullah ibn Umar. Dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an abihi rahimahullah an abihi anna Abu Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa nasan min ashabi Rasulillah jalasu ba'da wafati Rasulillah fadaqaru a'dhamul kabair falam yakun indahum fiha ilmun. Ya, suatu hari ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan juga beberapa manusia dari para sahabat, beberapa sahabat, mereka duduk setelah wafatnya Rasulullah lalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut dosa-dosa besar. Akan tetapi beberapa mereka tidak mengetahui dosa-dosa besar. Maksudnya nama-nama dosa besar yang lain. Mungkin tahu tapi beberapa poin saja. Ya, fa arsaluni ila Abdullah bin Umar bin As. Maka kemudian mereka mengutusku, aku di sini berarti Salim ya, Salim Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Salim di sini cucunya Umar ibn Khattab. Mereka mengutusku ke Abdullah bin Amr bin As. As'aluhu an dalik, agar aku bertanya tentang hal ini. Fa akhbarani inna a'dhamal kaba'ir syurbal khamri. Maka Abdullah bin Amr bin As menghabarkan kepadaku ya, bahwa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah minum khamar.
Fa ataituhum fa akhbartuhum, maka aku pun mendatangi para sahabat yang tadi sedang duduk-duduk lalu menghabarkan kepada mereka. Fa ankaru dzalik, tapi mereka mengingkari. Wa wasabu ilaihi jami'an. Ya. Maka kemudian fa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, maka mereka maka Salim menghabarkan, berarti Salim di sini ya. Maka Salim kemudian menghabarkan atau perawi yang lainnya di sini Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada raja dari kalangan Bani Israel ahadha rajulan fa khayyarahu, dia mengambil atau maksudnya mendatangkan seseorang dari ajudannya, fa khayyarahu baina an yashrabul khamr aw yaqtul sabiyan aw yazni aw yakul lahmal hinzir, disuruh milih antara minum khamr, membunuh anak kecil, berzina, atau makan daging babi. Pilihan haram semua ya. Au yaqtuluhu in aba, atau akan dibunuh kalau dia enggan memilih salah satu. Jadi ini ingin menggambarkan ke kita betapa kejinya khamr ya. Dia memang lolos dari tidak makan khinzir. Dia lolos tidak membunuh. Dia lolos dari apa? Zina. Tapi begitu meminumnya malah semua dikerjakan. Nauzubillah. Lihat di sini, fakhtara annahu yashrabul khamr, maka dia pun memilih untuk meminum khamr. Wa annahu lamma syariba lam yamtani min syai' aradahu minhu. Maka ketika dia minum tidak ada yang terhalang untuk apa yang dia kerjakan inginkan. Pokoknya dikerjakan semua. Jadi keharaman yang tadi disebutkan justru malah dikerjakan semua. Diuntal semua, babi dimakan. Ya. Zina dilakukan, membunuh juga dilakukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu hadis akhir ditutup, redaksinya ditutup dengan wa anna Rasulullah qal hina idzin, dan ketika itu Rasulullah mengatakan setelah menceritakan kisah tadi, lalu Rasulullah mengatakan ma min ahadin yashrabuha, yani siapapun yang meminum khamr fatuqbalahu salatun arba'ina lail, maka tidak akan diterima salatnya 40 malam. Ya. Wala yamutu wa fi mathanati minha syai' illa khurimat alil jannah. Dan kalau dia mati dalam kondisi 40 hari ini tidak diterima salatnya, maka akan diharamkan masuk surga. Ini kembali ke hukum dosa besar ya. Jadi maksudnya haram masuk surga ini maksudnya tetap dihukum diazab dulu. Atau terserah kehendak Allah ya. Kalau Allah ampuni ya, maka Allah masukkan dalam surganya. Jadi tetap kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Tapi di sini dikatakan kecuali diharamkan baginya surga. Wa in mata fil arba'in mata maitatan jahiliyah, dan kalau mati dalam 40 hari ini, selama 40 hari ini dia mati atau belum tuntas 40 malamnya maksudnya gitu ya, meninggal, maka meninggal dia dianggap meninggal jahiliyah. Apa artinya, Pak? Seakan-akan meninggal tanpa ya di atas kesempurnaan iman, atau mati jahiliyah disebut adalah mati tanpa imam. Ya. Mati tidak dalam baiat imam. Ya. Naam. Hadis yang kedua tadi isnadnya hasan. Hadis yang diriwayatkan, hadis yang tadi baca kita semuanya dari awal tadi, dari Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Sampai tadi jahiliyah tadi. Itu hadis diriwayatkan oleh Hakim dan diriwayatkan juga Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Dan penulis ini mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Sanadnya hasan, ya. Panjang-panjang tapi mantap ini ya. Berfaedah buat kita. Ada hukum yang kita ambil, maksudnya kita pelajari, ambil pelajaran. Ya. Ternyata memang pilihan yang mengerikan itu adalah pilihan minum khamr. Mungkin orang bisa ketika dipaksa untuk melakukan dosa-dosa besar yang lain, dia bisa selamat, bisa lari. Tapi ternyata ketika milihnya khamr, nggak bisa lari dari semuanya, malah mengerjakan semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ini tidak beda jauh dengan yang tadi dikisahkan tentang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dan orang yang meminumnya dilaknat, bahkan yang dilaknat 12 golongan ya. Kalau dilihat dalam beberapa perkataan ulama,
mengumpulkan redaksi-redaksi riwayat yang ada, itu yang dilaknat 12 golongannya. Ya, katakan yang minumnya itu termasuk yang dilaknat, yang memerasnya, yang minta diperasnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membantu membelikannya. Dilaknat semua. Bodoh. Ya. Jadi syarikah, seakan-akan sekutu dalam perbuatan dosa, ikut andil semuanya dalam perbuatan dosa, maka dilaknat semuanya. Hadisnya hadis panjang terkaitan dengan dilaknatnya ini. Kemudian yang ketujuh, nanti kita bawakan hadis yang dilaknat ini akan dibawakan. Yang ketujuh, Allah mengancam orang yang minum khamar di dunia haram masuk surga. Haram masuk surga. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah bersabda, man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Hurimaha fil akhirah. Barang siapa minum khamar di dunia dan tidak bertaubat darinya, Allah haramkan di akhirat. Ya. Jadi ini minuman spesial di akhirat juga soalnya, khamar ini. Di surga ada minuman khamar tapi tidak memabokkan. Hanya bagi orang yang belum pernah meminumnya di dunia. Ya. Tapi semoga yang sudah bertobat bisa minum juga. Karena at-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah. Hukumnya kembali seperti orang yang tidak berbuat dosa. Nabi mengatakan orang yang bertobat dari dosanya seperti tidak punya dosa sama sekali. Makanya semoga dengan hadis ini juga kita punya keyakinan bahwa orang-orang yang pernah minum kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak pernah mengulanginya kembali, walaupun setetes, walaupun secuil, ya, maka semoga termasuk yang dapat meminum khamr yang menjadi kenikmatan surga, yang tidak memabukkan, ya, yang lazid, yang lezat, nikmat dan seterusnya. Adapun hadis tadi, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ya, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya. Man syaribal khamra fid dunya wa summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Barang siapa minum khamr di dunia dan tidak bertobat darinya, diharamkan nanti di akhirat. Diharamkan dari minum ini, dan tentu termasuk diharamkan juga dari memasuki surga. Bukan berarti kekal, ya. Hati-hati memahami hadis seperti ini, bukan berarti kekal. Maksudnya bukan berarti kekal di neraka. Karena ahli tauhid itu dua manfaatnya. Ahli tauhid, orang yang iman dadanya, perbuatannya masih dalam area tauhid, itu masih dua hal. Yang pertama, kalau dia terbebas dari dosa-dosa, maka selamat dari azab neraka. Ya, sekalipun berdosa bertobat, maka selamat dari azab neraka. Sudah bertobat, maka selamat dari azab neraka. Dan ahli tauhid, andekan pun berbuat dosa dan belum bertobat, bahkan terus-menerus dalam perbuatan dosa, tapi masih punya tauhid, maka tidak kekal di neraka. Masuk neraka tapi tidak kekal di neraka. Naam. Jadi kita harus kumpulkan semua keterangan para ulama dalam hal ini. Jangan sebagian-sebagian, parsial, hati-hati, ya. Apalagi nafsirinya seakan-akan kali berulama besar. Hadis Nabi mengatakan begini, berarti maknanya begini. Yuk, antum siapa? Cek perkataan ulama dulu yang lainnya. Komparasikan, ya. Semuanya, jangan parsial dalam memahami din ini. Nah, padahal yang dimaksud di sini adalah apa tadi? Diharamkan masuk surga atau diharamkannya di akhirat. Ya. Andaikan pun diharamkannya masuk surga, maksudnya diharamkan masuk surga termasuk dari orang golongan yang pertama masuk surga. Jadi kapan waktunya akan masuk surga, tapi ya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki ampuni dosanya, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki untuk diazab dulu sejauh dosa-dosanya, maka demikian akan disiksa sejauh dosa-dosanya. Dan Allah Maha Adil, ya, dan memberikan karunia-Nya kepada yang dikehendaki. Dalam lafaz Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yasrabha fil akhirah.
Jadi khusus dalam riwayat Muslim dikatakan lebih terang lagi nih. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap memabukkan itu haram hukumnya. Maka barang siapa meminum khamr di dunia dan meninggal dalam kondisi kecanduan dan belum bertaubat, maka pasti tidak akan meminumnya di akhirat. Ya, jadi kenikmatan surganya dihilangi ini. Tidak akan diminum khamr yang khamr akhirat. Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama madhab Maliki, ulama besar, ya. Beliau mengatakan fi hadzal hadis dalilun ala tahrimil khamri wa ala anna syurbaha minal kabair li anna hadza wa'idun syadid. Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis yang mulia ini dalil akan haramnya khamr. Yang pertama ya, karena kalau tadi ada yang meragukan khamr itu haram atau enggak, ini dalilnya termasuk. Karena Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, ya. Lalu yang kedua, bahwa meminumnya termasuk dosa besar. Ya. Jadi kalau masih ada yang ragu bahwa ini dosa besar atau dosa kecil, ini keterangan ulama di antaranya Ibnu Abdul Bar bahwa ini termasuk dosa besar. Li'anna hadza wa'idun syadid. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena ada ancaman yang keras. Tadi ancamannya famata wa huwa yudminuha wa lam yatub lam yasrabha fil akhirah. Berarti ancaman keras, ya. Akan gagal meminumnya nanti di akhirat. Yang kedelapan, Nabi mengancamnya barang siapa meminumnya bahkan tidak masuk surga. Tadi ya, dengan tidak masuk surga bersama orang yang lebih awal masuk surga maksudnya. Berdasarkan hadis Hasan dari Ibnu Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashrabuha fatuqbalahu salatu arba'ina lailan." Wala yamutu wa fi masanati minha syai' illa hurimat alaihil jannah. Dalil lafaz terakhirnya tadi sudah dikatakan kecuali diharamkan masuk surga. Paham ya? Maksudnya diharamkan di sini sudah paham ya? Bukan berarti selama-lamanya. Karena orang ahli tauhid mustahil kekal di neraka, ya. Nah. Dan yang kesembilan seperti juga dalam hadis yang ada di kita, yaitu akan meminum tinatal khobal. Tinatal khobal. Antum kalau lihat redaksinya ada di halaman 134, ya, dari Amr bin Al-Harith. Telah meriwayatkan kepadaku Amr bin Su'aib dari bapaknya dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa meninggalkan sholat satu kali karena mabok, maka seperti seorang yang memiliki seluruh isi dunia, kemudian ada seorang yang merampasnya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 4 kali karena mabok, maka Allah akan meminumnya dari tinatal khobal. Ada redaksi apa? Tinatal khobal. Rasulullah SAW ditanya, apakah ini maksud dengan tinatal khobal? Beliau menjawab, keringatnya penduduk. Jadi dikasih minum tinatal khobal, keringatnya penduduk neraka. Lalu riwayat Jabir yang ada di kitab ini, yang anak pegang, maksudnya PDF yang anak pegang. Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan, khamar maksudnya, maka Allah akan memberinya minuman dari tinatal khabal. Rasulullah bersabda atau ditanya, apa yang dimaksud dengan tinatal khabal? Maka Rasulullah menjawab, keringatnya penduduk neraka. Ini redaksi Arabnya ada di ini ya. Maksudnya di sini kan diartikan doang ya. Dari Jabir bin Abdullah anna rajulan qadima min Jaisan. Ada seorang datang dari Jaisan. Wa Jaisan minal Yaman. Jaisan itu sebuah daerah dari Yaman. Fasa'ala Nabi, lalu orang ini datang kepada Nabi an syarabin yasrabunu bi ardihim minadh-dhurrah. Dia menanyakan kepada Nabi tentang minuman yang biasa diminum oleh penduduknya Jaisan itu, yaitu dari semacam durrah, perasan jagung. Ya, khamr, maksudnya khamr. Yuqallahu mizru, yang dikenal dengan istilah mizr. Ya, mizr. Faqala Nabi, au miskirun huwa? Pertanyaan Nabi cuma simpel, apakah dia memabokkan? Ya, jadi tabayun ini nomor satu. Apakah dia memabokkan? Qala na'am. Qala Rasulullah kullu muskirin haram. Kalau begitu setiap yang memabokkan itu haram. Inna 'alallahi ahdan liman yasrabal muskir an yaskiyaha min tinatil khabal.
Lalu Rasulullah mengatakan, dan Allah telah berjanji, barang siapa dari pemabok yang minum minuman keras, minum khamr, akan diberi minum dengan tinatul khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Rasul ditanya, apa itu tinatul khabal? Qal araku ahlina, keringatnya penduduk neraka. Au usaratu, atau dalam istilah lain atau redaksi lain dikatakan nanahnya penduduk neraka. Nauzubillah. Hadis riwayat Muslim, sama ya, Muslim. Ini hadis panjangnya tadi dari Jabir bin. Jadi redaksi lengkapnya. Jadi orang yang bertanya ke Nabi ini orang dari suku Jaisan atau dari daerah Jaisan negeri Yaman. Ya. Nah. Qadhi Iyad, Al-Imam Qadhi Iyad Al-Qadhi Iyad memberikan keterangan hadis yang mulia ini, hadis Jabir ini. Hadal haditsu hujjatun fi tahrimil khamri. Hadis yang mulia ini menjadi hujjah akan haramnya khamr, wa anna syurba dzalika minal kaba'ir, dan meminumnya termasuk dosa besar. Li anna ma awada Allah alaihi bil iqab fa huwa haram. Karena apa saja yang Allah ancam dengan hukuman berarti itu adalah haram. Yang terakhir mungkin sekalian biar komplit Pak ya. Saya melengkapi dari kitab lain maksudnya biar komplit sekalian. Karena nukilannya per poin-poin enak ya. Yang terakhir yang ke-10, bahwa peminum yang sudah candu, mudminul khamri atau anna mudminal khamri mutawa'ad bi alla yandurallahu ilaihi yaumal qiyamah. Terancam tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat dengan pandangan rahmat, tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Sudah disebutkan sanadnya dengan sanad hasan ya, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasul bersabda, salah satu la yandurullahu ilaihim yaumil qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Yang hadisnya panjang itu, yang tidak akan dipandang, tidak akan disucikan ya. Di antaranya kan aku biwalidai, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua mudminul khamr, kecanduan khamr, pecandu khamr. Wal manan bima a'ta, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Gak ada muka orang seperti ini. Ini 3 orang seperti ini gak punya muka di hadapan Allah, gak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Durhaka kepada orang tua gak pantas, makanya Allah gak ngelihat, gak pantas dilihat. Ya. Demikian pula pecandu khamr, sudah diingatkan balik lagi. Ya, ini yang seperti ini enggak layak untuk mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Apalagi orang yang suka mengungkit pemberian, ya enggak? Ini orang-orang yang enggak tahu diri. Pemberian sudah ikhlaskan malah diungkit-ungkit. Intinya maksud ikhwah ya, khamr ini haram berdasarkan dalil Quran, Sunnah, bahkan ijma' ulama. Ijma' ulama, dituturkan banyak para ulama yang menyebutkan akan ijma'nya haramnya khamr. Ya. Jadi ijma' ulama dinukilkan dalam banyak perkataan ulama, seperti Abu Ma'ali Al-Juwaini menuturkan syurbul khamri al-muharrama ijma'an minal kaba'ir. Minum khamr diharamkan berdasarkan ijma' ya, dan dia termasuk kabair. Wa kullu muskirim haramun inda Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i setiap yang memabukkan haram. Demikian pula Abul Walid Ibnu Rusyd. Ya. Mimma la yakhtalif fihi. Dia mengatakan dengan istilah bukan ijma, tapi yang tidak ada perselisihan dari kalangan para ulama. Annahu minal kabair. Bahwasanya termasuk kabair, ya beliau menyebut surbul khamri. Surbul khamri itu minum khamr. Demikian pula dituturkan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Al-ummah mujmi'atun ala anna syurba qatratin wahidatin minal khamri minal kabair.
umat ini sepakat bahwa meminum setetes. Nah, ini lebih detail lagi bahasanya. Meminum setetes dari khamr ini artinya berarti walaupun nggak memabukkan ya, tetap kabair. Ya, termasuk dosa-dosa besar. Karena yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Demikian pula dituturkan oleh Ibnu Hajar, surbul khamri walau qatratan minha kabiratun ijma'an. Minum khamar walaupun setetes ya, itu termasuk dosa besar berdasarkan ijma' ulama. Ya, ini para ulama yang menuturkan ijma' ya. Mereka menuturkan ini semua. Adapun hadis tadi yang tadi dikatakan dilaknat ya. Tadi ada redaksi dilaknat. Itu ada beberapa riwayat. Ibnu Umar meriwayatkan, Ibnu Abbas juga meriwayatkan. Kalau redaksinya Ibnu Umar mengatakan lu'inatil khamru ala asyrah. Khamr dilaknat 10 golongan. Bi'ainiha, zatnya khamr, asiriha yang memerasnya, wa mu'tasiriha, apa mu'tasir? Pemerasnya, yang diperasnya, wa ba'iha, penjualnya, wa mutba'iha, ya, yang membawanya, yang menjualnya, yang menjualkannya, pembelinya, mubta'. Wa hamiliha, yang membawanya, wal mahmulah ilaih, dan yang dibawakan kepadanya. Berarti yang membawa, hamiliha yang membawa, wa mahmulah ilaih, ya, yang minta dibawakan kepadanya. Wa akili samaniha, yang memakan harga jualnya, wa syaribiha, peminumnya, wa sakiha, dan yang menuangkannya. Ini yang dilaknat. Sampai yang menuangkan termasuk. Jadi kalau kerja di bar-bar haram enggak? Nah ya wadah jelas. Kafe-kafe yang ada khamrnya berarti haram enggak? Haram. Karena termasuk yang dilaknat ada penuangnya, yang menuangnya maksudnya. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas mengatakan sami'tu Rasulullah yaqul atani Jibril. Jibril mendatangiku. Faqal ya Muhammad, innallaha la'anal khamra. Wahai Muhammad, Allah melaknat khamr. Wa asiraha, pemerasnya, wa mu'tasiraha, yang minta diperasnya, wa syaribiha, yang meminumnya, wa hamiliha, yang membawanya, wal mahmula ilaih. Ada enggak redaksinya di sini? Dikatakan Syekh Utsaimin enggak ada ya? Wa akili samaniha, yang memakan harga, berarti hasil jual belinya. Wa syaribiha, yang meminumnya dan yang menuangkannya. Ya, afan. Bacanya salah. Wa hamil wa mahul wa ba'iha, penjualnya, wa mubta'aha, pembelinya, wa sakihaiha, penuangnya, wa mustakiha, dan yang minta dituanginya. Semua mendapatkan laknatnya ya. Semua mendapatkan laknat ini semua. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau kita lihat sejarahnya, sejarah pengharaman khamr ini memang awalnya tidak langsung haram ya. Yang menjadikan sahabat sebagian masih minum waktu itu. Jadi tidak langsung totalitas diharamkan. Dan ini hikmah syariat. Karena dikala itu iman dan akidah para sahabat mungkin belum kokoh ya. Maka Nabi pun tidak diinstruksikan oleh Allah untuk langsung mengharamkannya, tetapi bertahap. Ini dituturkan oleh Syekh Utsaimin di sini ada 4 tahapan ya. Antum bisa lihat di halaman 135 ya. Ada 4 tahapan pengharaman khamr. Di antaranya tahapan pertama hukumnya masih dibolehkan untuk minum. Maksudnya Allah masih membolehkan para hambanya untuk meminum khamr seperti tercantum dalam firman-Nya, "Wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayat liqaumi ya'qilun." Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Padahal disindir ya, minuman yang memabukkan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Jadi belum diharamkan.
Baru disebutkan itu malah kenikmatan, ya, meskipun memabukkan. Maksudnya kata Syekh, khamr ini masih boleh untuk diminum meskipun mabuk dan menjadi komoditas perdagangan yang menguntungkan. Tahapan yang kedua, jadi Allah tidak langsung mengharamkan, tapi proses disebutkan dulu. Lalu Allah menyindir tentang haramnya khamr ini. Allah Ta'ala berfirman, mereka menanyakan kepadamu tadi ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir, ya. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma, akan tapi dosa besarnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ini juga menjadi dalil kaidah sangat penting ini. Ayat ini menjadi kaidah penting. Jika dua madarat, ya, ada maslahat dan madarat, ada maslahat, ada madarat. Tapi madaratnya lebih besar, maka sesuatu itu bisa jadi haram. Seperti ini. Disebutkan dengan terang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa khamr ini ada manfaat, tapi Allah mengatakan wa itsmuhuma, akan tapi madaratnya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, maka tetap diharamkan. Ya. Para ulama maksudnya membuat kaidah besar dari ayat ini, bahwa jika berbarengan antara maslahat dan madarat, tetapi lebih besar madaratnya, maka tinggalkan. Ini maslahat tapi madarat, dan madaratnya lebih besar, maka kita lebih memilih untuk meninggalkannya meskipun ada maslahat. Ini dalam fikih dakwah, dalam dakwah di masyarakat termasuk. Jika mendakwai umat bab ini bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar, madaratnya lebih besar, maka sementara dipending, maksudnya ya, ditinggalkan di sini maksudnya apa? Dipending sementara, bukan ditinggalkan totalitas. Sampai tepat waktunya. Ya, ada maslahat, dakwah itu akan tercerahkan, orang tahu apa istilah bid'ah, tapi kalau bisa menimbulkan reaksi besar, belum apa-apa sudah ditolak dakwahnya, bahkan tidak diterima dakwahnya, maka dipending dulu sampai pada momen dan waktu yang tepat. Ya. Nah, ini harus cerdas-cerdas, maksudnya pintar-pintar dalam menempatkan diri. Ya. Tahapan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya. Dan wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kamu sedang mabok. Di kampung kami dulu masih kecil ya, ada orang yang nggak bisa kecuali harus minum ciu dia. Padahal ciu memabukkan kan. Jadi setiap sholat kami nggak mau sampingnya orang ini. Mungkin umuran sepuh seperti bapak pak. Sudah sepuh tetapi dia katanya kalau nggak minum ciu nggak sehat katanya. Dalilnya dia itu obat. Jadi dia akan rasa seger, sehat itu ketika minum ciu. Jadi kalau sholat sampingnya beliau ini, baunya ampun dah. Ya. Sudah banyak yang mengingatkan tapi memang nggak bisa, nggak mempan ya, karena sudah candu. Tetap sholat tapi nggak paham sholatnya paham atau enggak. Ya. Mungkin dalam kadar tertentu orang yang sudah biasanya nyandu homer nggak mempan ya, nggak mempan, maksudnya nggak mempan sampai menghilangkan akal. Tapi wallah, tapi dia minum dan tetap sholat. Jadi kok kayak masih pada tahapan zaman sahabat nih. Tapi dilarang sama Allah SWT ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Karena orang yang sholat harus mengetahui apa yang diucapkan. Hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu mabok, dalam keadaan mabok, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan orang yang mabuk tidak tahu apa yang diucapkannya. Maka dalam ayat ini kata Syekh Utsaimin, Allah melarang sholat ketika sedang mabuk. Ayat ini menandakan bahwa para sahabat boleh meminum arak tetapi di luar jam-jam sholat. Waktu itu loh ya. Jadi jangan dipraktikkan sekarang. Ini sebelum diturunkan ayat yang keempat ini. Jadi jam-jam di luar sholat mereka masih minum nggak? Masih. Paham ya maksudnya ya? Ngeri. Kan belum diharamkan.
Dan andaikan totalitas dibabat waktu itu ya nggak mungkin juga karena sudah jadi kebiasaan. Gimana sih orang kalau udah kebiasaan itu? Kalau hilangkan totalitas kan nggak mungkin. Makanya lihat sampai 4 tahapan di sini, masya Allah. Allah dengan hikmahnya mengharamkannya dengan tahapan. Yang keempat baru pengharaman total. Pengharaman total. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibu. Ini perintah, instruksi untuk tinggalkan. Fajtanibu. Instruksi di sini berarti wajib untuk ditinggalkan. Karena perintah Allah itu adalah hukumnya wajib. Ya. Fajtanibu. Perintah untuk meninggalkan berarti sama saja larangan, ya kan? Larangan untuk melakukannya. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Allah merintahkan di sini fajtanibu, ya, jauhi. Maka akhirnya para sahabat pun menjauhinya. Akan tapi dikarenakan jiwa manusia terkadang masih tergiur dengan khamr, maka syariat pun menentukan hukumannya. Ada hukuman cambuk. Berarti masih ada enggak bukti bahwa masih ada di antara, mohon maaf, sahabat yang kemudian jatuh lagi ke minum khamr adalah sampai ada hukuman cambuk? Dia tidak. Berarti di antara mereka ada yang jatuh lagi dan cambuk. Ya, di zaman Umar juga ada yang terbukti mengamalkan lagi maka dicambuk. Bahkan sebelumnya di zaman Abu Bakar Siddiq juga ada maka dicambuk, ya. Nah, dan alhamdulillah walillahilham, masyarakat yang mungkin sudah terbebas dari awalnya lebih mudah untuk dibersihkan tentunya. Diterangkan bab ini. Ya, beda dengan lingkungannya dari awal, memang lingkungan premanisme semuanya di situ. Ya, ya memang proses ya, untuk meninggalkannya proses. Nah, maka di sini terdapat riwayat bagaimana Syekh Utsaimin menuturkan, ya, maka Rasulullah tidak menentukan hukuman apapun karena hukuman peminum khamr bukan sebagai hukuman pidana, tapi hanya sebagai hukuman yang dapat membuat efek jera. Oleh karena itu ketika ada seorang yang sedang mabuk dibawa menghadap kepada beliau, maka ketika itu beliau hanya bersabda pukullah. Ya. Maka ketika itu beliau tidak mengatakan 40, 80, 100 kali, tidak, belum ada angkanya waktu itu. Berapa jumlahnya. Maka para sahabat pun memukuli ramai-ramai. Ya, kalau yang mukul ramai-ramai walaupun 1 kali ya sama aja. Kayak berkali-kali. Di antara mereka, kata Syekh Utsaimin, ada yang memukul dengan bajunya, ada pula memukul dengan tangannya, ada pula yang memukul dengan sandalnya. Ketika itu para sahabat memukulinya sekitar 40 kali pukulan. Ketika para sahabat pergi, maka orang tersebut pun pergi. Ketika itu ada orang berkata, semoga Allah menghinakanmu. Mendengar itu Rasulullah SAW menegurnya, jangan berkata kepadanya seperti itu, ya. Jangan kau caci, karena seseorang yang pernah meminum khamr kemudian dia dipukul, maka hukuman tersebut akan membersihkan dosanya. Jangan justru kamu membantu setan untuk merusaknya kembali, ya. Ini larangan untuk menghina orang yang sudah taubat, ya. Orang kalau sudah taubat, sudah dihukum, itu jangan dicaci maki. Karena berarti telah membuka pintu setan untuk dia kembali kepada perbuatan durjananya, ya. Nauzubillah. Nabi mengatakan janganlah kamu membantu setan untuk mengerusaknya kembali, ya. Dan Rasulullah SAW melarang mereka untuk menghinanya, padahal orang tersebut jelas-jelas adalah seorang peminum khamr. Di sini jelaskan Syekh Utsaimin juga termasuk sikap kita kepada orang yang melihat pecandu khamr, ya. Di antaranya beliau mengatakan mendoakan agar mendapatkan hidayah, ya. Ya Allah berikan dia petunjuk, ya Allah perbaiki keadaannya, ya Allah jauhkan dia dari minuman khamr. Dan doa-doa yang serupa, ya, dengan doa itu maka semoga mendapatkan hidayah dan telah menjauhkan setan dari merusaknya kembali. Adapun sanksi sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadis-hadis sebelumnya, ada 40 di zaman Nabi, kemudian di zaman Abu Bakar 40 dan di zaman Umar 80, ya. Dan ini diterangkan Syekh Utsaimin juga sama, ya. Hanya keterangan yang tadi sudah kita bawakan. Dan di sini yang dimaksud yang memukul adalah waliul amr. Abu Bakar ketika itu adalah khalifah, Umar ketika itu adalah khalifah, ya. Bukan kita boleh mukul sembarangan.
anak kecuali mungkin tanpa diketahui pemerintah ya. Kalau ketahuan mukuli anak juga nanti masuk pidana ya. Enggak boleh juga. Nah, jadi yang boleh memukul di sini adalah penguasa atau yang punya kekuasaan, bukan semua orang ya. Meskipun berkumpul dalam satu wadah organisasi Islam, saya tidak perlu menyebut namanya. Kemudian dia melakukan sweeping, maka tidak boleh kecuali atas izin pemerintah atau bersama pemerintah. Paham di sini ya? Jadi sebuah lembaga atau yayasan atau organisasi Islam yang berkecimpung misalnya khusus dalam fokus pemberantasan penyakit masyarakat, maka semua ini harus berdasarkan koordinasi dengan penguasa. Karena yang punya kekuasaan mereka, yang wajib dan boleh melakukan itu adalah penguasa. Ya, kalau masyarakat biasa sipil yang tidak boleh melakukan itu. Nah, harus dengan bersama mereka, ya, dan izin mereka, ya, di belakang mereka atau bersama mereka. Ini begitu. Karena ini sudah menjadi tugas mereka, tugas para penegak hukum untuk menegakkan hukum. Kalau memang mereka meninggalkan, ingatkan, ya, ingatkan agar kembali menegakkan hukum. Ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Monggo. Bagaimana bekerja pada perusahaan yang salah satu produknya itu adalah Homer, bir atau apa gitu kan? Cuma dia punya produk lain yang halal kayak makanan ringan dan yang lainnya gitu yang halal itu jelas. Maaf sih, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kalau memang di perusahaan ini memiliki dua komoditi atau barang dagangan ya, yang satu haram, yang satu halal, Anda di tempat yang halal, maka tidak masalah. Nggak masuk dalam kategori yang disebutkan dari tadi Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar, redaksi Ibnu Abbas tidak masuk. Jadi yang diharamkan itu ya yang masuk kategori itu semua, yang menjadi penyondong dana atau apa, bahkan yang meminumnya, yang meminumkannya dan seterusnya. Jadi asalnya pekerjaan yang halal ya halal, hasilnya halal ya. Meskipun mungkin orang itu berserikat, maksudnya dia punya pekerjaan ini dan pekerjaan itu. Itu yang dosa dia, bukan antum. Ya. Nah. Tentu manajemennya berbeda kan? Ya, kurang tahu sih, saya tahu ada perusahaan itu aja, dia punya beberapa produk, yang satu produknya Homer, yang satu produknya halal gitu. Tapi sama atap, satu atap. Satu induk. Oh, yang kayak gini yang susah ini. Oh iya, kalau penjelasannya seperti ini memang ya harus hati-hati, lebih baik ditinggalkan. Ya. Kirain beda perusahaan begini, dua gini. Oh, kalau satu atap ya khawatirnya itu pasti. Khawatirnya itu antum suruh juga ngangkat barang itu soalnya. Pasti itu. Ya kan? Suatu saat akan datang waktunya antum itu ya dipindah divisinya ke sana. Yang ngangkat yang haram tadi. Ya, maka sebaiknya pindah tempat. Bahaya ya. Nah. Yang lain? Betul. Bagaimana dengan ada kan kita produk bir, cuma kadar alkoholnya itu 0%, Ustaz. Apakah itu bisa termasuk haram atau tidak halal? Jadi dikatakan apa? Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram. Ya. Jadi kaidahnya begitu. Walaupun kadar alkoholnya 0%. Sama aja. Kalau dikumpulkan jadi berapa persen jadinya? Itu sebenarnya permainan ini aja untuk menipu agar kita ini menghalalkan. Ya, marketingnya begitu, cara penjualannya. Dan yang paling buruk dari semua itu adalah menamakan yang bukan namanya. Menamakan yang bukan namanya. Dalam bahasa Arab al-birru itu artinya kebaikan, kebajikan. Minuman dikatakan al-bir, ini musibah besar. Bahasa Arab al-birru itu artinya apa? Kebajikan. Ya. Dan Nabi telah mengatakan akan ada datang waktunya di mana menamakan yang bukan pada namanya. Ya. Jadi mau dikatakan apapun namanya, jika itu karakter itu sifatnya ya tetap semuanya. Yang dihukumi adalah hakikatnya, bukan sekedar nama.
Ya, ini kaidah penting ini. Dalam masalah syirik juga begitu kan. Sering banyak dikasih embel-embel nama lain tapi hakikatnya syirik. Hakikatnya menyekutukan Allah, hakikatnya azlam tadi, ansab tadi ya, memberikan pengorbanan atau sesaji kepada berhala. Sama. Hakikatnya apa? Syirik akbar. Nah, maka rijsun min amali syaitan ya. Adalah sesuatu yang najis perbuatan syaitan. Syirik ya tidak boleh. Mau di nama apapun tetap syirik. Khamr ya haram. Mau dikasih nama apapun tetap haram. Ya. Jadi al-ibrah bukan bil musamma, bukan nama. Bukan dengan nama-namanya, tapi ibrahnya yang dinilai adalah al-haqiqah, ya, hakikatnya. Nah, karena sudah datang zamannya begitu soalnya. Jelas-jelas kamuflasenya banyak. Permainan merubah nama banyak. Antum kalau nanya ahli yang persis bidang ini, ya, masalah halal haram makanan, lebih kaget lagi nanti. Karena banyak yang disebut sebagai makanan mungkin biasa, ringan, halal, ternyata itu kategorinya produk haram. Memang mengerikan ya. Karena telah menyebutnya dengan yang bukan namanya tadi. Disebut dengan yang bukan namanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi nggak perlu menyebut merek ya, khawatir masuk undang-undang ITE. Tapi kalau tadi memang dalam Al-Quran, dalam bahasa agama ada al-birru itu, bahasa agama. Kalau ada yang nggak terima ya, yang dia harus berubah dia namanya, bukan bahasa agama yang dirubah. Bahasa agama yang tidak boleh dirubah. Ya. Nah, cukup ya. Nah, ikhwan fillah wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan tentang khamr ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, anak keturunan kita ya, orang tua kita dari menenggak atau meminum khamr ini meskipun setetes ya. Semoga kita termasuk tergolong orang-orang yang dijauhkan dari tipu daya syaitan ini yang telah mengelabui manusia agar jatuh dalam keharaman ya Allah haram, na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.